Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan hingga sampai di akhir dari bulan Zulhijjah, akhir dari kalender 1443 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Maka cara mensyukuri nikmat Allah diantaranya dengan bertakwa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihijrahkan dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di penghujung dari tahun 1443 Hijriah, 29 Zulhijjah, khatib akan mengambil surat Al-Ankabut ayat 45 dengan tema 4 hal dalam hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk hal pertama, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Wahai Nabi Muhammad, bacalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak seluruhnya perbuatan kita tahun 1443 yang akan kita tinggalkan ini sama sehingga harus dibuang. Ada perbuatan baik yang perlu dipertahankan. Ada perbuatan baik yang perlu bahkan ditingkatkan. Ada perbuatan buruk yang harus memang dilenyapkan. Dan ada profesi yang kurang baik yang harus ditambah. Di antara hal-hal baik yang kita lakukan seumur hidup kita adalah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran, berdakwah berdasarkan Al-Quran. Inilah yang disampaikan Allah pertama kali dan utamanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam suasana mau berpindah kepada yang lebih baik, pertahankanlah baca Al-Quran. Jika selama ini kita masih membaca firman Allah yang berbahasa Arab sesuai dengan tajwidnya, maka itu bagus. Di 1 Muharram atau di tahun 1444 Hijriah, tambahlah frekuensinya dengan memahami apa yang dibaca. Jika selama ini masih membaca Arabnya, tahun depan mulai esok di Sabtu kita sudah berubah, mencoba memahami firman-firman Allah dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan yang sudah ditulis para alim ulama ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tilawah itu sesuai dengan spiritnya adalah pekerjaan yang terus-menerus untuk menjadi lebih baik sesuai dengan spirit semangat hijrah. Jadi jika sudah membaca, tambah dengan paham. Jika sudah baca dan paham, tadabbur dan renungi, amalkan pesan-pesannya. Ini diberlakukan Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini juga diberlakukan Allah kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, paham Al-Quran menjadi agenda penting, terutama bagi generasi muda. Di saat begitu cairnya umat Islam untuk berpindah dari muslim menjadi non-muslim, sama ada ateis atau tidak mengakui adanya agama yang ada Tuhan, atau dia pindah kepada agama lain, semua bermula dari tidak paham umat Islam akan kitab sucinya Al-Quran. Kita baca bahasa Arabnya, tapi kita tak paham apa pesan dari surat An-Nas, apa pesan dari surat Al-Ikhlas,
apa pesan dari surat Al-Alaq atau surat-surat lainnya. Maka agendakan di tahun 1444 paham Al-Quran bagi diri, bagi keluarga dan anak-anak muda kita. Karena ke depan dengan terbukanya sosial media, pengaruh negatif begitu cair dan mudahnya. Bahkan kita pernah mendengar sensus wallahu a'lam, Irak 50% umatnya tak pernah sholat, walaupun 90% agama yang dianut adalah Islam. Ini menjadi catatan. Yang kedua, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan berlaku juga kepada kita dalam spirit semangat hal-hal yang perlu kita pertahankan dan ditingkatkan dalam suasana hijrah adalah wa aqimus shalah. Tetap tegakkan sholat wahai Nabi Muhammad, tetap dirikan sholat wahai umat Islam sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan muslim dan kafir adalah sholat. Yang pertama kali dinilai dalam hari akhirat adalah sholat. Jika bagus sholatnya, dianggap baguslah semua amalnya. Sholat menjadi hal penting supaya kita dapat menjaga akidah generasi muda kita. Ini hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam suasana hijrah. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di samping sholat adalah ibadah, pengabdian diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat menumbuhkan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat juga sesuai dengan ayat yang dibahas hari ini adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, perselingkuhan, perzinahan, otak yang berpikir kotor, fahsya dapat tercegah, terminimalisir dan terarah pada arah pernikahan yang halal. Inilah spirit semangat sholat. Takkan mungkin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah jika tidak dibangun dengan sholat. Jika sang suami tak pernah memimpin istri dan anak-anaknya untuk menjadi imam di rumahnya, maka hijrah, jadikanlah kita imam bukan sekedar ucapan lisan, tapi menghandle. Ayo sholat berjemaah wahai istri dan anakku di rumah. Ayo sholat berjemaah istri dan anakmu di masjid. Ini adalah pesan kedua. Karena apa? Karena kita menginginkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tanpa perselingkuhan, tanpa ada wanita lain, tanpa ada laki-laki lain. Wal munkar. Harapan dari rumah tangga yang dibangun adalah rizqon halalan thayyibah, dan ini dimulai dari sholat. Inilah hijrah. Jika selama ini kita mungkin masih ada yang bolong dalam sholatnya, maka penuhilah 5 waktu itu, mumpung hayat masih dikandung badan. Jika kita sudah melaksanakan 5 waktu, tingkatkanlah kualitasnya menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih menikmati sholat, sehingga menjadi hamba Allah yang sabar, jauh dari perbuatan keji, dihindarkan Allah dari perbuatan munkar. Yang ketiga, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu jauh lebih penting. Apa sih yang dimaksud dengan akbar di sini? Ulama memahami beberapa pemahaman. Di antaranya bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang hamba kepada Allah atau kepada sesama. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah melalui bacaan firman-firman-Nya, melalui sholat
sebenarnya yang untung adalah kita. Karena dimudahkan Allah langkah kanan untuk menatap tahun 1444 Hijriah. Dijadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Rumah tangga bahagia dan dikumpulkan bersama di akhirat. Kita yakin tidak ada cita-cita yang lebih dari ini. Tidak ada cita-cita yang lebih mulia dari masuk surga. Inilah waladzikrullahi akbar yang pertama. Atau yang kedua, pemahaman waladzikrullahi akbar. Walaupun kita sudah baca Quran, walaupun kita sudah sholat, bukan berarti godaan dan cobaan serta ujian tak datang menerpa dan menimpa kita di tahun 1444 Hijriah. Tapi yakinlah Allah jauh lebih besar dari cobaan, ujian, musibah, malapetaka yang dihadapi. Umat manusia selesai dari COVID-19 dan menurut prediksi akan menghadapi resesi dan inflasi. Tapi kita punya Allah, Allahu Akbar, Allah jauh lebih besar, Allah jauh lebih kuasa, Allah jauh lebih kuat, Allah jauh lebih kasih, Maha sayang, Maha melindungi, Maha merahmati kita semua. Inilah kenapa kita harus memperbanyak zikrullah. Karena jika Allah suka seluruh dunia menghambat kita, jadi kun fayakun. Tapi jika Allah tidak suka seluruh dunia mendukung kita, tak jadi. Anta turid wallahu yurid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita suka, Allah suka, yang jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatkan diri kepada Allah, agenda besar di tahun 1444 Hijriah. Karena zaman disruption, ketidakpastian ini hanya Allah lah yang pasti. Hanya kehendak Allah lah yang jadi. Siapa sangka 2 tahun berturut-turut kita akhirnya bisa selamat dan survive dari COVID-19. Semua berkat keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 niat yang ketiga setelah baca Al-Quran dan memahaminya, sholat dan zikir. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Ankabut ayat 45 ini dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian semua lakukan, kerjakan, ciptakan. Kata-kata tasna'u, melakukan rekayasa, melakukan perbuatan yang menghasilkan. Ada 2 kehendaknya. Terkadang gelap mata kita melakukan rekayasa, inovasi, tapi untuk hal-hal yang negatif Allah tahu, sehingga kita tidak seharusnya untuk melakukan atau berpikir untuk itu, karena akan sia-sia. Kejahatan kita akan menimpa diri kita sendiri. Wa in asaktu falaha, kejahatanmu akan menerpa dirimu. Yang menggali lubang, dia sendiri yang terjerumus ke dalamnya. Maka yang kedua, tasna'un, artinya kamu melakukan inovasi, perubahan, bagaimana menjadikan segala sesuatu yang ribet menjadi mudah, yang sukar menjadi ringan, menjadikan hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Allah tahu itu. Walaupun mungkin tak direspek, tak direspon, tidak dipuja, tidak dipuji, bahkan dicaci dan dimaki, Allah tahu itu. Kebaikan kita untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum.
Kalau kamu berbuat baik, kebaikanmu untuk dirimu. Sehingga jangan pernah mengharap kepada orang lain. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terakhir pesan penting dari bagaimana hijrah, berpindah untuk mengharap pujian-pujian dari orang kepada mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya berpikir kotor dan negatif dalam mencari sumber rezeki, yakinlah yang halal itu banyak dan melimpah, dan Allah berkati rezeki kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hidup yang sekali ini sebenarnya jatah kita semakin menipis. Yang diperlukan bukan banyaknya harta, tapi berkah. Banyak berkah, itulah yang diinginkan. Bisa membantu orang untuk menunaikan ibadah haji, melaksanakan umroh. Tidak saja kita yang umroh, tapi orang lain pun diumrohkan. Bisa bersedekah, berzakat, berinfak. Itulah makna dari wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lakukanlah semua kebaikan lillahi ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45, 4 hal dalam hijrah menyongsong 1 Muharram 1444 Hijriah dapat kita ambil kesimpulan. Ayo kita mulai berpindah dari sekedar baca Al-Quran menuju kepada tilawah, pahami Al-Quranul Karim. Yang kedua, ayo tingkatkan kualitas sholat kita. Ajak anak-anak, jiran tetangga yang belum sholat, kapan lagi sholat? Usia bertambah tua, umur tambah dekat. Yang ketiga, perbanyak zikir. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suka, Allah akan ingat kepada kita di dalam duka. Dan terakhir, yakin Allah Maha mengetahui. Berbuatlah karenanya, jangan berharap dari manusia. Mudah-mudahan tahun 1444 Hijriah adalah tahun kemenangan, tahun kesuksesan, tahun kebahagiaan, tahun meraih ridho Allah dan surga dengan baca, paham Al-Quran, tingkat sholat, perbanyak zikir. Allah mengetahui.